Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita puji Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-24 ini kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan dan modal iman hingga kita dapat datang ke masjid raya ini untuk beribadah, berta'abbud dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterimanya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak pengurus Masjid Raya yang saya hormati, kemudian guru-guru kita dan imam-imam kita, Bapak-bapak dan Ibu, mudah-mudahan jamaah Masjid Raya ini tinggal masuk surga saja lagi. Lai setuju ibu-ibu masuk surga selai. Baik Bapak Ibu. Kenapa masuk surga? Saya pernah tanya ke mahasiswa saya, siapa yang membaca Al-Quran sudah lebih dari 1 juz itu? Itu 3 hari yang berlalu, hari Rabu. Memang ada Pak, sudah putaran kedua. Putaran kedua itu sudah juz ke-10 pula gitu, 1 orang. Tapi ada juga yang agak mengecewakan, siapa yang belum sampai 1 juz cukup banyak juga gitu. Kalau dihitung pahalanya kan sudah luar biasa tuh Pak. Kalau 1 huruf 1 pahala, maka saya kira tinggal masuk surga saja lagi. Belum lagi salat-salat sunat yang dilaksanakan, pahalanya itu sama dengan salat wajib. Nah, mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu sekalian kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kalau dengan Nabi itu kan tidak dihisab Pak. Jadi kalau VIP dengan Nabi itu tidak ada ditanya-tanya. Mudah-mudahan kita masuk yang itu dipimpin oleh Pak Imam kita dan pengurus masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya kira kaji sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, maka saya mungkin berbagi saja. Karena sebagian kita mau mudik, mau pulang gitu, dan sebagian teman-teman kita, sahabat kita yang jauh dari Jakarta, dari mana-mana sudah mau pulang, maka judul kaji kita ini pulang. Jadi kalau ada yang mau mencatat anak-anak, judulnya itu pulang. Bapak Ibu, pulang itu sesuatu yang sangat mengembirakan. Pulang. Mulai dari hal-hal sederhana. Saya ketika di sekolah di SD itu, kalau sudah mau pulang itu plong itu. Karena tidak belajar matematik lagi, tidak belajar fisika lagi, itu pulang. Bergembira. Lari-lari pulang. Kalau ada kolam renang atau tabe itu meloncek kolam tabe, itu tanda gembira pulang. Maka pulang itu gembira Pak. Jadi kalau saudara-saudara kita, dan itu pengalaman saya juga ketika sekolah di Jakarta, itu sebelum Ramadan itu tiket udah dibeli Pak, karena mau pulang. Itu luar biasa gembiranya, akan ketemu dengan istri, ketemu dengan ayah ibu, ketemu dengan kakak dan adik. Pulang itu gembira. Tidak ada orang yang mengatakan saya pulang tidak gembira itu. Tapi yang tidak gembira itu kalau dipulangkan. Kalau dipulangkan itu. Kan ada lagu tuh, pulangkan saja saya ke rumah orang tua. Itu lagu Pak. Itu dipulang itu pasti punya masalah. Tapi apakah pulang itu punya masalah juga? Juga kemungkinan ada masalah. Satu kali sekitar awal tahun 90 saya pulang ke Bukit Tinggi
ada ketemu rombongan orang kampung saya, orang kampung Ambo, kakak-kakak sebagian, tuan-tuan, adonan semua. Ambo tanya, dari mana tuan cekok? Dari mana kakak? Itulah kami dari Malaysia dipulangkan. Yang lucu Bapak, pakaian kami itu nalake di badan sini. Tu ada asal ketek cie, dipulangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak ada yang dipulangkan yang kayak begitu. Juga ada yang pulang ini sedih Pak. Saya ketika kuliah itu belum naik pesawat, tapi naik mobil NPM, INS itu. Di terminal itu Pak, ada wajah-wajah orang yang pulang itu gembira, tapi ada yang tidak gembira. Sempat saya bercerita 5 kampung Pak di Sinan, lebaran tahun tidak pulang Pak. Ikut memang lama. Sebenarnya tahun dulu lah berencana pulang mah. Baru ke pulang Pak. Yo itulah lah merasai wanai duit di rantau kau. Tak tahan lagi rencana pulang kampung. Apa bawa jangan anak Pak itu, bawa anak-anak sadonyo. Itu pulangnya tidak baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kita ini mau pulang. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, banyak kosakata yang terjemahan itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dari anaba. Saya ini akan pulang. Maaf, tempat pulang. Jadi kita ini semua akan pulang. Tidak ada yang tidak akan pulang. Pertanyaannya, pulang seperti apa yang baik? Satu catatannya adalah jelas peta untuk pulang. Jelas peta untuk pulang. Jelas yang akan dituju. Bapak Ibu sekalian, kalau umpama kita pulang kampung, itu kadang-kadang ada apa yang sedih. Pulang kampung, iyo, kama ka pulang ke rumah, tapi itulah saja orang gaik dak ada lah ragu ka pulang ke rumah gadang, ibu dak ada situ lai. Rumah gadang ko lah lapuk. Taibu hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi harus tahu peta pulang. Yang kedua itu harus tahu modal untuk pulang. Modal untuk pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah itu Maha Pengasih. Kalau pulang dan arti kita ini mati, modal untuk pulang itu harus disiapkan semenjak hari ini. Allah itu Maha Pengasih Penyayang Pak. Seluruh perilaku kita, tindakan kita dari bangun sampai tidur bangun lagi, itu bisa kita jadikan modal untuk pulang. Contoh Bapak Ibu sekalian, tadi pagi bangun dibaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lama lalu Pak jago Wak lapor ke Allah. Allah yang seluruh puji untukmu. Engkau yang sudah mematikan dan menghidupkan. Jadi tidur itu Pak mati. Dilaporkan seperti itu Pak, itu berarti jadi modal, ada saving, nanti akan kita terima. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari biasa kita bangun pagi, kemudian bersiap-siap ke kantor, makan pagi. Disiapkan oleh istri, disiapkan oleh anak, bagi yang punya anak. Ketika makan itu terlihat, kita baca Alhamdulillah. Lapor juga kepada Allah. Itu kita saving lagi modal untuk pulang. Kita baca basmalah, mau akan makan, kita baca Alhamdulillah setelah makan, modal untuk pulang. Hanya sedikit-sedikit. Allah tidak menuntut yang berat-berat. Nanti Bapak Ibu sekalian,
sudah siap pergi kerja, pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke tempat kerja perusahaan dan lain sebagainya, kita hidupkan motor. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mobil atau motor dipanaskan. Dengan membaca itu modal untuk pulang. Saya tanya ke mahasiswa saya, tadi pakai apa ke sini? Pakai motor, Pak. Ah, bagus. Ketika menghidupkan motor, dibaca doa. Ayo ndak do, Pak. Lelupa saya awak, Pak. Berarti ndak lapor ke Allah. Padahal itu untuk saving yang nanti akan kita ketik. Saya tanya lagi, ketika naik kendaraan baca apa? Sebagai ragu, Pak. Ada nama baca Bismillahirrahmanirrahim, ada baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada tambahan lain? Tidak ada, Pak. Saya katakan nanti buka surat Az-Zukhruf ujung ayat ke-13 dan ayat ke-14. Itu doa untuk naik kendaraan, Pak. Kalau itu dibaca dan kita ingat, itu modal untuk pulang. Bunyinya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Mudah-mudahan Bapak-bapak hafal itu dan itu dibaca. Subhanalladzi, lapor ke Allah, Allah yang maha suci. Yang maha suci bagaimana? Sakhkhara lana hadza, yang menundukkan kendaraan ini untuk saya. Ayat sebelumnya Bapak-bapak itu cerita tentang Al-An'am, cerita tentang binatang. Dan banyak ayat sebenarnya bercerita, ada yang kamu makan, ada yang kamu kendarai. Bapak-bapak Ibu sekalian, ambo dulu ketek-ketek ketika SD, Pak, diajar dek mama ambo membawa padati. Ambo dah tahu kalau Ustaz Amin tidak tahu padati mungkin ya. Mungkin kalau semua ambo tahu padati, Pak. Padati itu alat transportasi untuk membawa bareh, membawa padi, membawa batu. Itu, Pak. Kalau sebelum pandai itu payah dilarikannya padati ini. Tapi kalau sudah pandai, Pak, kayak paham saja dia. Angkek, dia tanduk saja angkeknya, Pak. Diam, berhenti. Kalau mau menukar sepatunya, Pak, kalau sudah datar jalan, diangkat kaki, Pak. Sepatunya itu kan sepatu ban mobil keras, diangkat kaki. Patuh. Ketika dia patuh itu dibaca subhanallah, maha suci Allah. Sebab kendaraan itu tidak tunduk kepada kita sebelumnya. Siapa kebetulan maetek dari istri saya atau mak rumah saya itu punya kudo pacu, Pak, di Gaduik Bukit Tinggi. Kalau bapak-bapak tidak percaya nanti bisa datang ke Gaduik Ambuantan, Pak. Punya kudo pacu, luar biasa. Kudo kok, Pak, kalau dia bawa keluar kandang menungkak-nungkak, Pak. Tapi kalaulah dia aja membawa bendi, bisa, Pak. Kalaulah naik anak joki bisa kancang, Pak, bisa dipacu. Padahal itu sebelumnya tidak bisa ditundukkan. Saya kira kendaraan itu sekarang sudah agak kurang, walaupun ada daerah-daerah tertentu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kendaraan kita sekarang ini itu tidak kuda lagi, tapi mesin, Pak. Mesin itu. Kalau pakai motor mungkin ada motor itu 100 cc, mungkin agak besar 250 cc. Ambo dah tahu Ustaz Rifki pakai motor di rumah, mungkin ada, mungkin otot padang itu 250 cc sesuai dengan badan beliau gitu. Bapak Ibu, itu tunduk ke kita dengan kekuatan sekian. Itu lebih dari kekuatan kuda, apalagi kalau mobil. Saya tanya ke mahasiswa saya, kalau Anda umpamanya itu ada teman yang memotong Anda, cc-nya itu 100, Anda punya cc 250, kemudian setelah memotong itu dia lihat ke belakang, Anda marah atau tidak? Marah, Pak. Tersinggung, Pak. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya
dari rumah tadi ke sini, ini berbekas enggak puasa ini gitu. Orang berpacu-pacu kadang-kadang sudah. Tapi mungkin karena belajar latihan puasa Pak, sabar gitu kan. Sebenarnya Al-Quran mengajarkan itu. Nanti dibaca surat Luqman. Di antara nasihat Luqman itu kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kamu miringkan pipimu kepada manusia, termasuk di jalan itu. Orang kalau lah di Celeleng Pak, kini banyak warna keluar di YouTube, di Facebook itu karena mencaliak saja bertinju Pak. Karena caliak mencaliak saja keluar ladiang Pak. Caliak mencaliak saja keluar pistol Pak. Dari Al-Quran, wala tusair khaddaka linnasi. Jangan kamu miringkan mukamu kepada manusia. Itu tersinggung. Kalau orang enggak pemangi, anan yang calian, anan salah dia buat. Atau lo dia angko, adalah jadi gitu. Itu. Kemudian wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di atas bumi ini sombong. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang praktek untuk pulang itu di jalan pun bisa awak praktekkan. Awak siap pulang dengan aman atau enggak gitu. Ujung ayat itu, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong lagi angkuh. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya langsung ke dimensi bukan hanya tingkah laku, tetapi itu sebenarnya sudah termasuk olah kalbu. Kalau orang itu kalbunya itu baik, diisi dengan yang baik, ada orang yang bertingkah laku tidak baik, ada alat bagi dia untuk menangkapnya. Pamannya begini, kita mau buru, ada juga orang mau cepat dari kita, dia potong mobil kita, walaupun mobilnya itu mungkin itu cc-nya rendah dari kita, berangkat baik saja. Mungkin ayahnya sakit, istrinya mau dibawa ke rumah sakit, atau istrinya mau melahirkan, nggak apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bersama Allah, berarti kita bersama syaitan. Dalam kajian tasawuf seperti itu. Kalau kita tidak bersama Allah, berarti kita bersama syaitan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kira bukan hanya salat, bukan hanya zakat, bukan hanya ketika melaksanakan ibadah haji kita bersama Allah, tapi itu sepanjang waktu. Termasuk di jalan itu Bapak Ibu sekalian, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, karena hati untuk melihat sesuatu itu adalah kepunyaan Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah dalam beberapa ayat. Lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, Rasulullah, kamu tidak punya hak paksa. Malahan ketika Nabi sedikit agak terenyuh, pamannya tidak mau masuk Islam, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita, tidak cocok dengan apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengganggu kita untuk pulang, laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita sendiri. Maka akhir doa tahiyat itu, bagi yang membaca itu ada kata-kata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Maka kalau ada hal-hal yang tidak tepat, itu kita kembalikan kepada Allah. Siapa yang bisa melakukan itu? Tentu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, selama Ramadan itu sudah dilatih. Kita latih menahan diri dengan imsak, dari yang membatalkan puasa, dari yang merusak puasa. Kita latih dengan salat,
kita bersama Allah Subhanahu wa taala selalu. Mudah-mudahan itu kita nyaman untuk pulang. Dalam ayat yang sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, jangan pulang dulu, jangan mati dulu sebelum kamu menjadi muslim yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, banyak hal sebenarnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran bukan hanya tentang perilaku sehari-hari, perilaku beribadah, juga kehidupan sosial kita diatur oleh Al-Quran, termasuk berpolitik. Marilah kita berpolitik dalam rangka pulang dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.